شاء الله تعالى في هذا الصباح سنقرأ كتاب الفتاوى المعاصرة لفضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى. افتحوا صفحة 70. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ما العين الحمئة في قصة ذي القرنين. ما العين الحمئة في قصة ذي القرنين. Apa yang dimaksud al-ainul hami'ah? Apa yang dimaksud al-ainul hami'ah? Ya, mata air yang keruh di dalam kisah Dzulqarnain. Ya. Dzulqarnain ini sendiri adalah laqab, ya, yang artinya memiliki dua tanduk, ya, yang memiliki dua kekuasaan, kutub barat dan kutub timur. Ada 4 penguasa dunia yang mengukir sejarah sepanjang perjalanan peradaban manusia dari Adam alaihissalam hingga akhir zaman kelak. Ya, 4 penguasa dunia ini tidak pernah berhenti dikenang, hanya saja kenangannya berbeda. 2 penguasa dunia beriman dan 2 penguasa dunia yang kafir. Yang beriman itu inilah Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini super power ini. Ya. Kalau hari ini orang kenal Amerika dan sekutunya, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan wilayah dan kekuasaan yang ditaklukkan oleh 2 orang ini. Ya. Dzulqarnain menaklukkan timur dan barat. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya manusia, tapi jin, binatang-binatang semua dibawa kendalinya, dan bahkan angin yang bertiup, ya, daun-daun yang jatuh, air yang mengalir, semua bisa diatur. Mana ada penguasa hari ini yang bisa seperti itu. Sejadahnya itulah helikopternya, dihampar saja sejadahnya, duduk bersikil-sikil, terbang haitsu ma yasha, di mana saja mau pergi. Ya. Itu ya. 2 yang kafir, ini Namrud dan Firaun. Ini juga tidak berhenti dikenang. Hanya saja kenangannya ini negatif, kalau yang pertama positif. Inilah penguasa dunia. Yang pantas untuk menjadi ibrah bagi siapa saja yang dititipkan oleh Allah kepadanya kekuasaan. Ya. Apakah engkau ingin dikenal positif seperti Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, ataukah engkau ingin seperti Namrud dan Firaun? Ya, tergantung apa yang engkau lakukan, bagaimana engkau memanfaatkan kekuasaan yang Allah titipkan, yang sebentar lagi akan berakhir. Ya, segala yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Semua yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Kalau itu makhluk, ya. Nah, yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, nah itulah yang Maha Kuasa.
yang ada awalnya tidak ada akhirnya, itulah alam baqa. Nah, selain itu semua akan berakhir dan semua telah berawal. Nah, apatah lagi hanya kekuasaan, hanya jabatan, ya, yang sungguh sangat singkat, ya, akan berakhir nanti hanya dengan pergantian siang dan malam, terus menerus tak terputus sampai tiba pada saatnya untuk meletakkan, ya, amanah, jabatan, kekuasaan yang ada di atas pundaknya. Setelah itu tanggung jawab. Setelah itu tanggung jawab terus. Nikmatnya sudah berakhir, giliran tanggung jawab yang harus dimintai di dunia dan di akhirat. Ya. Betapa banyak, ya, penguasa kita hari ini nanti setelah meletakkan jabatannya baru matanya tidak bisa tidur. Kenapa? Terus dikejar-kejar, terus dikejar-kejar. Ya, pada saat sudah lumpuh, kekuatannya sudah tidak ada, oleh karena jabatannya sudah lepas, baru, ya, KPK menginterogasi terus, ya, membuat yang bersangkutan tidak lagi bisa merasakan nikmatnya tidur, nikmatnya makan, tenangnya bersama keluarga. Ya, semua itu akan jadi fitnah. Waliyadzubillah. Ini kita akan lihat satu pertanyaan lagi yang diangkat oleh mahguru kita, lalu beliau sendiri yang menjawabnya. Ya, mal ainul hami'ah fi qissati dzil qarnain. Ya, apa yang dimaksud mata air yang keruh di dalam kisah yang dikutip oleh Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi tentang seorang hamba yang bernama Zulkarnain, yang sepanjang hayatnya mengukir sejarah yang luar biasa, dikenang kebaikannya, dan banyak orang yang mengambil ibrah dari perjalanan hidup beliau selaku penguasa yang banyak menebar kebaikan, yang banyak menebar kebaikan, banyak menebar dakwah dan mengajak manusia ini untuk mengenal Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Ya. Soal yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi wasfi dzil qarnain. Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman tatkala menyifati, ya, atau menggambarkan tentang Zulkarnain, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi aini hami'ah, hingga Zulkarnain itu sampai pada tempat terbenamnya matahari, dan ia, maksudnya ini sampai itu maghribasy syams, bukan tempat di situ yang dimaksudnya, waktu, karena isim makan dan isim zaman itu sama, maghrib. Ya. Kalau tempat terbenamnya matahari, ya, makanya maghrib atau Maroko itu disebut negara maghrib, karena di sanalah ukuk paling barat, ya, tempat terbenamnya matahari. Kalau di sini lebih dipahami kepada waktu terbenamnya matahari. Wajadaha taghrubu fi aini hami'ah, ia menjumpainya, matahari itu terbenam pada mata air yang keruh. Wajada inda qauman, lalu beliau itu menjumpai satu kaum. Qulna, lalu kami mengatakan, ya Dzal Qarnain, imma an tu'adzibah wa imma an tattakhidha fihim husna. Ya, engkau boleh menghukum mereka, mengadab mereka, atau engkau juga boleh melakukan kebaikan kepada mereka. Nah,
yang namanya raja, ya terserah, ya, mau menghukum mereka yang bersalah atau mau berbuat baik kepada mereka sekalipun bersalah. Raja punya otoritas, punya kewenangan, dan otoritasnya itu cenderung tidak ada batasnya. Ya. Ini surah Al-Kahfi ayat 86. Yang dipersoalkan oleh penanya di sini, ya, al-ainul hami'ah, ya, fi ainin hami'ah. Apa maksudnya itu? Mata air yang keruh. Ma hiya al-ainul hami'ah allati taghru fiha asy-syams. Apa yang dimaksud al-ainul hami'ah yang di situ matahari terbenam? Wa man hum haula'il qaum, dan siapa mereka? Kaum yang dimaksud alladzina wajadahum Dzulqarnain, yang dijumpai oleh Dzulqarnain. Aiddah. Jadi dua yang menjadi sorotan pertanyaan, pengertian ainul hami'ah dan identitas kaum yang dimaksud siapa. Ya. Jawab, ja'at qissatu Dzulqarnain fi suratil Kahfi minal Qur'anil Karim. Ya, telah ada kisah Dzulqarnain di dalam surah Al-Kahfi dari Al-Quran Al-Karim. Walam yuhaddisna Al-Quranul Karimu an Dzulqarnaini manhu. Sementara Al-Quran tidak menceritakan kepada kita tentang Dzulqarnain, siapa beliau. Nah, identitasnya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya tiba-tiba muncul nama, ya, muncul nama. Ya, nama itu pun diduga bahwa itu bukan nama asli, itu hanya laqab. Melihat artinya, ya, melihat artinya yang menggambarkan kekuasaannya. Sama kita di sini, ya, peta sopeng, ya, peta sopeng ini bukan nama, ini adalah laqab, ya, karena beliau penguasa atau raja pada masanya di Sopeng ini, maka dijulukilah peta sopeng. Ya, bukan itu nama aslinya. Ya, sama ini Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk, memiliki dua kekuasaan timur dan barat. Nah, sekarang yang diusut oleh penanya, siapa sesungguhnya Dzulqarnain itu, namanya siapa. Nah, terus ya, identitasnya, apakah seorang nabi ataukah seorang raja yang soleh bukan nabi, ataukah seorang raja plus seorang nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena ya, nabi yang jelas namanya hanya itu yang 25 orang yang tersebut di dalam Al-Quran. Selain yang 25 itu samar-samar ada sebagian tersebut di dalam hadis, seperti Daniel, Nabi Daniel tidak dijumpai dalam Al-Quran. Hanya dalam beberapa riwayat ya ditemukan.
Dan ada nama-nama dalam Al-Quran itu orang-orang soleh yang disebutkan, ya, seperti Imran, Luqman Hakim, ya, sama ini Zulkarnain, ya, ada juga itu Zaid, tapi itu Zaid, ya, itu sahabatnya Rasulullah. Dan juga sekaligus anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala min tafasil qissatih, ya. Dan juga tidak ada rincian tentang kisahnya, ya. Tidak ada kisahnya yang terperinci. Aina dhahaba biddabat maghriban wa masyriqan, ya, kemana beliau pergi sebenarnya, maghrib dan masyrik, tempat terbenamnya matahari dan tempat terbitnya matahari, di mana ini dimaksud di situ? Nah, sunset dan sunrise-nya di mana itu? Muncul lagi istilah, ya, seperti tadi malam. Wa man hum al-aqwam, siapa pula kaum yang dimaksud itu? Alladzina dhahaba ilaihim, yang dijumpai oleh Zulkarnain, yang didatangi oleh Zulkarnain. Siapa itu? Lam yuhaddisna al-Qur'an min dhalika kama anna aksara ma wulida fi suratil kahfi. Al-Quran tidak menceritakan tentang itu, sebagaimana kebanyakan cerita-cerita yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Urida aydan biduni tahdidi asma, juga dijumpai tanpa adanya, ya, batasan nama atau penjelasan tentang nama-nama, wala tafasil, dan rinciannya. Wadhalika li hikmatin, yang demikian itu karena ada hikmah, ada satu hikmah, yu'allimuhallahu azza wa jal, yang diajarkan oleh Allah azza wa jal, yang maha mulia dan maha tinggi. Innal qasda minal qisasil qur'aniyah, sesungguhnya maksud dari kisah-kisah Al-Quran, sawa'un fi suratil kahfi am fi ghairiha, sama adanya di dalam surah Al-Kahfi atau pada surah yang lain, laisa i'ta'u tarikhin wa hawadisu tarikhiyah, itu bukanlah kontribusi sejarah dan, ya, peristiwa-peristiwa bersejarah, ya. Wa innamal qasdu, ya, wa innamal qasdu, ya, melainkan tujuannya adalah huwa al-ibrah, yaitu pelajaran. Jadi maksudnya ini bukan aspek sejarahnya yang menjadi tujuan utama, tapi yang menjadi tujuan utama itu adalah pelajarannya, ibrahnya. Nah, jadi tidak usah terlalu pusing
ya, tentang siapa orangnya, ya, kaum siapa yang didatangi. Bukan di situ pesannya Al-Quran. Menurut guru kita di sini, pesannya Al-Quran di sini adalah ya ibrah, pelajaran apa yang engkau petik di balik kisah itu. Tidak perlu terlalu mengusut. Ya, siapa nama orangnya, ya, di mana kapan tanggal kelahirannya, di mana dilahirkan, siapa bapaknya, siapa ibunya, bagaimana biodata hidupnya, kurikulum PT-nya di mana, ya, CV-nya Zulkarnain itu di mana, ya, tidak usah diusut itu, ya. Nah, karena itu semua hal yang ya zanni, bukan qat'i, ya, hal yang diduga-duga tidak bisa dipastikan, mengingat ketika itu dokumentasi sejarah belum jelas, yang ada hanya informasi, dokumentasi tidak ada, tanda bukti tidak ada. Jadi jangan di situ terfokus perhatiannya, jangan di situ terkuras perhatiannya, tapi kita harus intens untuk mencari ibrah, mendapatkan ibrah, ya, pelajaran apa yang pantas untuk dipetik di balik cerita yang disampaikan oleh Al-Quran. Di situ intinya. Jangan terjebak di ceritanya, ya. Tapi engkau harus tangkap apa pesan yang disampaikan oleh Al-Quran dari cerita yang diangkat itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh terdapat ibrah pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para orang-orang saleh, dan bahkan yang sebaliknya, orang-orang saleh di dalam Al-Quran itu ada ibrah, terdapat ibrah, pelajaran yang luar biasa. Liulil albab, bagi orang yang memiliki kecerdasan. Andri Gurta, ya, Ketua Umum PBDDI, ketika menyampaikan muhadarah akidah Ahlussunnah, ya, telah mengulas siapa itu ulul albab sesungguhnya. Jadi ulul albab yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya dari aspek intelektualnya, tapi itu terpadu. Ada aspek intelektualnya, orangnya cerdas. Ada aspek spiritualnya, orangnya juga beriman. Dan ada aspek sosialnya, orangnya soleh, ya, berbuat baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk, ya, kaumnya. Jadi 3 kecerdasan ini terpadu di dalam dirinya, 3 in 1. Nah, itulah ulul albab. Aspek intelektual, aspek spiritual, dan aspek sosial. Kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan di dalam berperilaku, beramal soleh. Itu kecerdasan sosial itu. Karena amalnya tidak hanya untuk kebaikan dirinya, tapi kebaikan kaumnya, kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah ulul albab. Nah, ini yang menangkap hikmah. Nah, jadi ulul albab yang menangkap hikmah atau pesan-pesan Al-Quran yang bukan ulul albab. Nah, ini, ya, yang bukan ulul albabnya kadang gagal menangkap pesannya Al-Quran, sibuk mencari siapa namanya Zulkarnain, apa itu Ainul Hamiah, siapa kaum yang didatangi. Nah, sementara itu semua dokumentasi sejarahnya tidak jelas. Di situ terkuras waktunya. Pesannya Al-Quran, ibrahnya Al-Quran, gagal untuk menangkapnya. Nah, ini jebakan-jebakan seperti itu kita harus hati-hati, ya. Guru kita di sini bukan itu yang inti. Yang inti adalah laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Ya, yang engkau tangkap ibrahnya, pesannya, pelajarannya. Ya, bagaimana karakternya seorang Zulkarnain menjadi pemimpin yang sukses, yang mempersatukan
timur dan barat, menebar kebaikannya luar biasa, mengajak manusia ini untuk mengenal siapa yang Maha Kuasa dan keesaannya Maha Kuasa. Ya, itu yang inti. Kalau engkau ingin menjadi penguasa yang dikenal sepanjang masa, maka bukan fisikmu yang dikenal nanti itu adalah apa yang engkau lakukan. Insya Allah nanti kita lihat lagi sambungannya. Huna Dzulqarnain qissatun fiha ibaratun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al abna'a dari da'watul arsyad wa banatiha siraja hadhil ummah fi khidmatil ummah linailir rahmati wal barakah fid dunya wal akhirah bi fadli rahmatika ya ahlar rahmah wa ya ahlal barakah. Allahumma ja'alhum kamisli al-qamari ala sa'iril kawakibi lailatal badri fadli rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.